Halo Sobat Lokal, selamat datang kembali di channel Local Boy Story. Kali ini Local Boy kembali berbagi nih buat Sobat Lokal yang pengen sharing. Local Boy sekarang mau sharing tentang apa yang lagi viral ini saat ini, yaitu trading atau judi gitu Sobat Lokal. Kemarin kan sudah viral tuh, apa namanya, banyaknya afiliator-afiliator yang mendadak menjadi crash rate, dan belakangan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan masih ada beberapa afiliator yang masih dalam proses hukum seperti itu Sobat Lokal. Jadi Sobat Lokal sekalian, perlu dipahami apa itu investasi, apa itu trading atau perdagangan, apa itu eh, judi seperti itu Sobat Lokal. Sebelum Sobat Lokal terjun ke dalam dunia tersebut, gitu Sobat Lokal. Jadi di sini Local Boy akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana itu investasi, bagaimana itu trading, bagaimana itu judi, seperti itu Sobat Lokal ya. Baik, kita langsung saja, kita langsung masuk. Di sini saya sudah cari di Wikipedia Sobat Lokal, yaitu yang pertama kita cari investasi saja. Nah, di sini investasi diterangkan bahwa adalah suatu kegiatan menanamkan modal. Lihat bahwa sobat lokal yang menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dan hasil penanaman modal tersebut dalam dari penanaman modal tersebut. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga demi keuntungan atau memanfaatkan manfaat pada masa mendatang maksudnya. Jadi investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Seperti itu Sobat Lokal. Jadi investasi ini adalah suatu kegiatan menanamkan modal, artinya memberikan dana atau modal, baik itu berupa uang, jasa, ataupun waktu. Di sini ada penanaman memanfaatkan waktu. Seperti kita ketahui, kita juga berinvestasi sebenarnya. Dari kecil kita sudah diajarkan investasi, yaitu melalui belajar Sobat Lokal. Dan mulai sekolah dari SD sampai dengan SMA Sobat Lokal. Eh, Apa yang kita investasikan di situ adalah waktu kita dari SMP sampai dengan SMA. Apakah yang kita dapatkan di sana kan kita menanamkan waktu, kita menanam modal kita berupa waktu atau meluangkan waktu kita untuk belajar, untuk berinvestasi eh, dengan harapan di kemudian hari setelah kita selesai menuntaskan belajar kita, kita akan mendapatkan hasil dari pembelajaran itu berupa sebuah pekerjaan yang sesuai dengan passion kita mungkin, ataupun ada sobat lokal yang lain yang tidak sesuai dengan passionnya namun bisa menghasilkan atau menghidupi kehidupan sobat lokal sekalian untuk selanjutnya. Seperti itu sobat lokal. Apakah ada kerugian dari investasi tersebut? Ada sobat lokal, pasti ada. Setiap orang punya kerugian dari investasi yang mereka lakukan, tapi bukan kerugian yang diharapkan dalam investasi, justru keuntungan yang diharapkan dari investasi. Bayangkan sobat lokal belajar dari SD sampai dengan SMA, banyak ilmu yang sobat lokal sudah serap. Apakah semua digunakan di dunia kerja? Tentunya tidak. Ada yang berkecimpung dalam ilmu matematika, fisika, kimia, biologi. Ketika sobat lokal memilih salah satu dari setiap segmen atau eh, ilmu yang sobat lokal dalami, tentunya ilmu yang lain yang sudah sobat lokal pelajari dari SD sampai SMA tersebut kan tidak digunakan, artinya tidak seluruhnya digunakan kembali, artinya itu sebuah kerugian. Namun keuntungannya sobat lokal sudah memiliki ilmu yang bisa mendukung sobat lokal untuk di hari kedepannya, seperti itu sobat lokal, dalam pekerjaan mungkin, dalam kehidupan sehari-hari mungkin sobat lokal, seperti itu sobat lokal. Jadi menurut eh, lokal boy di sini, investasi itu adalah suatu kegiatan di mana sobat lokal eh, menanamkan sesuatu untuk hari yang lebih panjang seperti itu sobat lokal. Jadi ada rentangan waktu di dalamnya.
gitu sobat lokal. Jadi untuk selanjutnya jenis-jenis investasi bisa jenisnya ada investasi langsung, investasi tidak langsung, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang. Nah, untuk investasi, sobat lokal hendaknya bisa menilai diri sendiri, artinya sobat lokal itu mau investasi yang high risk atau low risk atau mau jangka panjang ataupun mau jangka yang lebih pendek. Investasi biasanya jangka paling pendeknya itu 1 tahun sobat lokal. Namun ada beberapa investasi yang jangkanya lebih pendek seperti deposito yang sudah pasti ada bunganya dan jarang memiliki risiko di sana. Namun untuk pengembalian dari investasi tersebut lebih kecil daripada investasi yang lain tentunya sobat lokal karena risiko yang diberikan sangat rendah seperti itu sobat lokal. Jadi investasi ini ada pengembalian yang tinggi, ada pengembalian yang diikuti juga dengan eh, pengembalian yang tinggi diikuti juga dengan risiko yang lebih rendah, high risk high return. Lalu mengikuti di investasi tersebut, high risk high return itu selalu mengikuti di investasi tersebut sobat lokal. Jadi untuk lebih jelasnya bisa sobat lokal baca-baca nanti dan pahami bahwa sobat lokal tipe investor yang seperti apa gitu sobat lokal. Nah, kemudian kita langsung saja agar tidak terlalu lama, kita langsung ke perdagangan. Perdagangan atau trading, di sini di Wikipedia dijelaskan bahwa perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan seperti itu sobat lokal. Jadi ya di sini ditegaskan kembali bahwa untuk trading adalah adanya tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan paksaan. Artinya di sini ada unsur dari ilmu ekonomi yaitu penawaran dan permintaan. Gitu ketika penawaran ada dan pasarnya ada juga permintaan, maka akan terjadi trading tersebut atau perdagangan trade itu sobat lokal. Uh, untuk selanjutnya kita langsung saja ke perjudian. Oke, perjudian atau toto atau totalisator adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Oke, kenapa binari itu disebut sebagai perjudian? Nah, dari definisinya saja sudah hampir mengena sobat lokal ya. Menurut lokal boy juga sudah kena itu sobat lokal. Jadi di sini ada permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa. Dalam binari kan ada dua pilihan, naik ataupun turun. Jadi ada satu pilihan, memilih. Tidak ada pertukaran. Kalau di perdagangan kan ada tukar menukar barang. Kalau di binari tidak ada pertukaran. Jadi memilih, mereka memilih naik atau turun dari sebuah grafik tersebut. Uh, ada di sebuah grafik tersebut naik atau turun. Perdagangan ada tukar menukar barang atau jasa. Jadi ada jasa yang ditukar dari sana. Dan kalau di investasi mereka menanamkan modal. Modalnya baik langsung maupun tidak langsung. Ada langsung dan tidak langsung. Pada waktu pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dan hasil penanam modal tersebut dikembalikan. Jadi ketika suatu modal ditanamkan ke seseorang, setelah mereka mendapatkan untung, baru kita diberikan pengembalian atas modal tersebut. Seperti itu, sobat lokal. Jadi ada pengembalian saat mereka untung. Jika mereka tidak untung, kita tidak akan diberikan pengembalian tersebut. Seperti saham. Contoh, saham ada pengembalian returnnya. Ketika saham itu sudah naik, kan ada return pengembalian, tingkat ROI-nya, tingkat return-nya, tingkat pengembaliannya dari hasil investasi yang kita berikan. Gitu. Ketika mereka sahamnya naik, baru kita bisa mengambil untungnya. Seperti itu sobat lokal. Dan juga dividen yang akan diberikan. Kalau misalnya mereka belum untung, kita juga harus tetap minta dibayar. Itu namanya hutang sobat lokal, bukan investasi sobat lokal ya. Jadi di garis bawahi, untuk perjudian adalah bertaruh. Jadi mengapa binari disebutnya sebagai judi? Karena mereka bertaruh memilih salah satu dari beberapa. Beberapa itu lebih dari satu. Artinya dua itu termasuk beberapa. Seperti itu sobat lokal.
Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Sangat sesuai dengan binari Sobat Lokal. Jadi pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Jadi ketika salah memilih kita naik ataupun turun dalam tengah waktu tertentu, kita harus menyerahkan dana kita kepada pemenang. Dalam hal ini pemenangnya afiliator, mungkin bukan afiliator sih, dari sistemnya, mungkin dari uh, apa namanya sistem binarinya seperti itu Sobat Lokal. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Jadi peraturan sudah ditentukan memang dari awal binari bahwa dengan tengah waktu tertentu harus mencapai lebih dari angka tertentu seperti itu Sobat Lokal baru dianggap naik. Kemudian jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Artinya kita memasang taruhannya sebelum pertandingan dimulai. Gitu. Sebelum pertandingan dimulai kita sudah mematok harga. Berbeda dengan di perdagangan. Kalau perdagangan atau trading, harga itu berdasarkan penawaran dan permintaan, bukan berdasarkan keputusan di awal. Jadi tergantung permintaan dan penawaran saat itu, mau dibeli di harga berapa, kita bisa pending harga berapa untuk pembeliannya. Seperti itu Sobat Lokal. Ketika tidak ada kesesuaian harga antara penawaran dan permintaan, maka tidak akan terjadi proses jual beli seperti itu Sobat Lokal. Jadi Staribus itu selalu ngikut di sana di trade ataupun investasi seperti itu Sobat Lokal. Baik, agar lebih jelas, kita lihat aja deh, kita ilustrasikan melalui dari gambar Sobat Lokal. Di sini saya sudah punya gambarnya. Baik, yang pertama di saham aja. Oke. Di sini saya sudah punya order book dari saham, di mana di saham itu terdapat bid dan ask. Bid itu artinya beli, ask artinya jual. Nah, perdagangan terjadi ketika penjual mau menjual barangnya di harga yang orang pengen beli, maka akan terjadi jual beli di sini. Begitu juga dengan pembelian. Pembelian itu terjadi ketika pembeli mau beli di harga orang yang jual. Seperti itu Sobat Lokal. Makanya terjadi penawaran dan permintaan seperti itu Sobat Lokal. Kenapa harga naik? Ketika orang beli lebih banyak dan jual yang lebih sedikit. Jadi dari antrian ini akan terus naik. Jadi harga itu naik terus Sobat Lokal. Seperti itu untuk proses di saham. Untuk selanjutnya proses di mata uang. Nah, ini kan ada trading. Trading itu ada pertukaran antara dua mata uang. Di sini ada dua mata uang pertukarannya. Kenapa forex disebut trading? Trading forex karena ada pertukaran sini. Ada base currency, quote currency-nya, GBP dan USD. Nah, sama dengan saham, ada bid dan ask. Ketika Anda ingin beli, Anda harus beli di harga ask. Kemudian ketika ingin jual, harus jual di harga bid. Dan di sini ada spread. Spread ini tergantung dari broker sahamnya. Sebab ada floating trade, spread, ada spread fixed spread, dia tergantung dari brokernya. Anda bisa pilih-pilih lah Sobat Lokal. Broker yang memberikan spread terendah untuk Sobat Lokal. Seperti itu. Kemudian kita ke binari. Nah, kenapa binari disebut judi? Di sini binari ada pemilihan naik atau turun, hanya naik dan turun dalam rentang waktu tertentu. Kemudian taruhannya ditentukan di awal, waktunya juga ditentukan di awal. Beda dengan di saham. Saham tidak ada waktunya, terserah Sobat Lokal mau diinvestasikan, mau jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Kalau dia jangka sangat pendek, ataupun mau scalping, trading di sana bisa di saham. Begitupun juga dengan mata uang. Mau itu trading, mau juga investasi di mata uang juga bisa sepanjang margin yang Sobat Lokal miliki mampu menahan ketika mata uang itu turun ataupun naik terlalu tinggi. Ketika Sobat Lokal jual, malah harganya naik,
justru kan minus. Jadi margin sobat lokal itu harus dipastikan. Kalau misalnya nggak kuat margin sobat lokal, jadi saya sarankan jangan seperti itu sobat lokal. Jadi ada margin di sini, ada apa namanya modal yang sobat lokal miliki, seperti itu sobat lokal kalau di mata uang. Beda dengan saham, kalau di saham sepanjang sahamnya tidak sampai turun nol, sobat lokal tidak akan pernah rugi. Ataupun sahamnya tidak pernah, walaupun nol nanti sobat lokal sahamnya, sobat lokal tidak jual, sobat lokal tidak rugi karena masih memiliki modal di sana, saham di sana masih memiliki sobat lokal. Jadi masih berhak atas perusahaan tersebut, gitu. Atribusi sebuah perusahaan tersebut, gitu sobat lokal. Sekian sih informasi dari Local Boy saat ini, semoga bermanfaat. Eh, Disclaimer lagi, sobat lokal, eh, tentang investasi ataupun trading. Tapi kalau judi jangan sobat lokal karena sudah pasti ada kerugian di sana, ada trik yang dilakukan dari oknum-oknum tertentu sobat lokal untuk mendulang keuntungan kalau di judi sobat lokal. Kalau di saham murni ada ataupun di trading untuk investasi murni ada dia apa namanya penawaran dan permintaan dan penawaran, ada faktor mikro dan makro ekonominya seperti itu sobat lokal. Tapi teman di judi tidak ada faktor mikro dan makroekonomi. Sepanjang sudah naik melewati waktu yang ditentukan dan pemilihannya sudah tepat naik atau turun, maka sobat lokal untung. Tapi kalau di sini kalau faktor makroekonomi dan mikroekonominya tidak baik, perusahaannya tidak bagus, banyak utangnya, apa lagi ya, banyaklah faktor mikro itu. Kemudian faktor makronya seperti saat ini ada perang Rusia, ada desaan global seperti itu, ada corona lagi sobat lokal, ada faktor makro yang menentukan di sana, faktor hukum, ke apa nah legalitas mungkin, apa bukan sih legalitas, apa namanya, kepastian hukum gitu loh, kepastian hukum dari sebuah negara itu juga menentukan. Jadi faktor makroekonominya masuk di dalam perusahaan tersebut. Jadi bisa kita katakan itu bahwa itu sebuah trade atau penjualan ataupun investasi. Uh, di sini juga ada faktor makro dan mikro. Dari makronya, tapi lebih banyak di makro sih karena ini menyangkut mata uang sebuah negara, jadi lebih banyak di faktor makro di bank sentralnya, bagaimana kekuatan negara, stabilitas politik, stabilitas hukum, seperti itu. Sama seperti saat ini yaitu rubel Rusia hampir jatuh down jauh sekali karena stabilitas politik dan stabilitas negaranya tidak bagus gitu sobat lokal. Jadi penting sobat lokal pahami investasi dan risiko serta pahami apa yang menjadi target sobat lokal, punya target dalam investasi seperti itu sobat lokal. Ya, sekian informasi dari Local Boy saat ini, semoga bermanfaat. Jika sobat lokal setuju, bisa nanti di like ataupun subscribe ya sobat lokalnya, agar Local Boy bisa memberikan informasi lebih banyak untuk mendukung channel Local Boy Story, memberikan informasi lebih banyak, ataupun ingin komen untuk sharing-sharing di bawah untuk atau apa namanya informasi lebih banyak, minta informasi apa boleh nanti di sharing-sharing di bawah, nanti sobat lokal di komen di kolom komen. Semoga bermanfaat informasi yang diberikan sobat Local Boy saat ini. See you on the next story sobat lokal.